Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Assalamualaikum apakah warahmatullahi wudunya batal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Dan alhamdulillah pemirsa pada kesempatan sore hari ini Al-Ustadz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah saya sehat, semoga antum juga. Alhamdulillah. Dan demikian juga para pemirsa dan pendengar kita. Amin amin. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Baiklah pemirsa, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat sebagai pembuka pada sesi kali ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah taala. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah perkataan dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, liyakun hadzul mu'mini minka thalathah. Hendaknya jatah seorang mukmin darimu itu 3 hal. Hendaknya jatah atau bagian dari seorang mukmin, bagian yang diambil oleh seorang mukmin dari dirimu itu 3 hal. Idza lam tanfa'hu fala tadhurrah. Kalau engkau tidak bisa memberikan manfaat kepadanya, maka jangan engkau membahayakan dia. Wa idza lam tufrihhu fala taghummah. Dan jika engkau tidak bisa membuat dia bahagia, jika engkau tidak bisa membuat dia gembira, maka jangan buat dia sedih. Wa idza lam tamdahu fala tadhummah. Yang ketiga, jika engkau tidak bisa untuk memujinya, maka janganlah engkau mencelanya. Ya, ini adalah sebuah nasihat yang agung dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu taala yang menunjukkan betapa besarnya hak seorang muslim atas diri kita. Dan ini selaras dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ikrarkan di Haji Wada, al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim itu haram atas muslim yang lain, yaitu pada darahnya, pada hartanya dan juga kehormatannya. Hendaknya kita sebagai seorang muslim bisa menghormati hak-hak sesama saudara kita dan berusaha mengamalkan nasihat ini. Kalau tidak bisa membahagiakan, jangan membuat sedih. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, jangan membahayakan. Dan kalau tidak bisa memuji, hendaknya paling tidak kita tidak mencela saudara sesama muslim tersebut. Demikian sebagai nasihat pembuka. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kami semua yang menyimak pada sore hari ini. Baik pemirsa, live interaktif pada sore hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, Ustadz, pertanyaan pertama dari Arya Budiman di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menggabungkan sholat ba'diyah isya dengan sholat witir? Terima kasih Ustadz, jazakumullah khairan. Ya, jika yang dimaksud dengan menggabungkan adalah menggabungkan niat
maka keduanya tidak bisa digabungkan karena masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Jadi salat ba'diyah isya adalah salat yang disyariatkan bagi kita untuk bisa menjaga salat fardu kita. Jadi di waktu-waktu salat fardu disyariatkan ada salat qabliyah, ada salat sunnah ba'diyah. Ini memiliki tujuan untuk menjaga salat fardu kita. Ya, sedangkan salat witir adalah salat penutup malam, ya, salat yang sifatnya ganjil dan menjadi penutup salat malam kita. Jadi dia adalah salat terakhir dalam satu hari yang kita jalani. Ini adalah salat penutup hari, maka keduanya memiliki tujuan masing-masing. Maka model salat yang seperti ini atau macam salat yang seperti ini tidak bisa digabungkan niatnya, karena keduanya memiliki tujuan tersendiri. Adapun kalau yang dimaksud adalah menyambung, ya, menyambung artinya melaksanakan keduanya dalam satu waktu, dalam arti memulai dengan salat ba'diyah isya dahulu, kemudian disambung dengan salat witir, maka ini boleh. Ini boleh. Dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan salat witir sebelum beliau tidur. Nah, kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya orang-orang seperti Abu Hurairah yang merupakan seorang penuntut ilmu yang biasanya disibukkan dengan belajar, mencatat atau menelaah setelah sholat isya, maka yang terbaik baginya adalah untuk witir sebelum tidur. Dan sholat witir itu termasuk sholat malam, maka sholat witir bisa dilakukan kapanpun di malam hari. Jadi kalau kita melaksanakan sholat witir setelah ba'diyah isya langsung, kemudian kita istirahat, maka itu sudah boleh. Bahkan para ulama menjelaskan kalau suatu ketika ada seseorang yang menjamak sholatnya, jadi antara maghrib dengan isya dia jamak di waktu maghrib, jadi jamak takdim, sehingga ketika selesai sholat isya itu masih waktu maghrib. Nah, maka orang yang seperti ini juga boleh untuk mengakhiri sholatnya di malam hari itu dengan witir, meskipun dia melaksanakan sholat witir ini setelah maghrib. Jadi yang penting bahwasanya sholat witir adalah salah satu jenis sholat malam, maka kita boleh melakukannya di bagian manapun di malam hari, bisa di sepertiga malam yang terakhir, bisa sebelum tidur, bisa setelah isya langsung. Dan kalau kita menjamak sholat maghrib dan isya kita di waktu maghrib, maka kita juga boleh untuk mengerjakannya setelah sholat maghrib. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Arya Budiman atas pertanyaannya, semoga terjawab. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Abdullah di Jawa Barat. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Sekarang ini saya bekerja dengan berdagang kuliner di lokasi Pujasera. Di dalam Pujasera tersebut sudah disediakan musola, tapi tidak jauh dari lokasi tersebut sekitar 50 meter ada masjid. Di manakah yang lebih afdol untuk saya dan karyawan lain melakukan sholat berjamaah Ustaz? Syukran jawabannya, barakallahu fikum. Iya, sholat terbaik ya untuk sholat fardu adalah sholat di masjid. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam athar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa inna min sunanil huda iqamatus salawati haitsu yunada bihinna. Dan di antara sunnah hidayah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menegakkan salat di tempat di mana azan dikumandangkan. Yang dimaksud adalah masjid-masjid yang khusus dibangun untuk mengerjakan salat. Apalagi kalau musholanya tidak dipakai untuk salat 5 waktu, ya, maka yang terbaik adalah mengerjakan salat di masjid, apalagi seperti yang disebutkan jaraknya hanya 50 meter. Nah, jadi kita ini kadang-kadang di zaman kita ini terlalu banyak membuka tempat-tempat salat, ya, padahal masih ada masjid yang cukup, jaraknya juga tidak terlalu jauh, ya, maka hendaknya selagi
kita masih bisa mengerjakan sholat di masjid, ya, maka hendaknya kita mengerjakannya di masjid. Dan hal ini juga telah dijawab langsung oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, wa salatul rajuli fil masjidi khairun min salatihi fi baitihi atau fi suqihi bi 25 darajah. Dan salat seseorang di masjid itu lebih baik daripada salatnya di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 derajat. Dalam riwayat yang lain sebanyak 27 derajat. Nah, jadi itulah keutamaan salat berjamaah di masjid jika dibandingkan dengan salat kita di rumah atau sholat kita di pasar. Ya. Di sini mengisyaratkan bahwasanya memang ada masjid-masjid atau musola-musola yang didirikan di pasar. Ya. Atau kadang-kadang tidak berupa masjid tapi hanya musola yang dipakai untuk sholat saat jam aktif pasar saja, misalnya di pagi hari atau di siang hari atau hanya malam hari saja. Tentunya sholat di masjid yang khusus dibangun untuk sholat dan dikumandangkan adzan di situ 5 kali lebih baik daripada sholat di musola-musola seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Arya Setia di Palopo. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jika misalnya kita berada di daerah yang daerah itu tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Saya pribadi ingin terus sholat berjamaah di masjid, tetapi jarak antara rumah dan masjid di daerah tersebut cukup jauh dan jalanan sangat ekstrim karena berada di kawasan gunung. Apakah saya salah Ustadz ketika tidak memakmurkan masjid hanya karena jarak dan jalan yang seperti itu? Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau kita bisa menjaga sholat kita di masjid meskipun dengan kondisi yang sulit dan aral yang melintang, maka tentunya itu menunjukkan tebalnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sesuatu yang sangat terpuji. Namun kita juga perlu mengetahui bahwasanya batasan menjawab adzan ya, atau batasan kapan sholat wajib itu harus dikerjakan di masjid, itu batasnya adalah mendengar adzan. Jadi kalau kita tinggal di rumah yang jaraknya dari masjid adalah jarak di mana kita bisa mendengarkan adzan, panggilan. Ya, ini yang dimaksud adalah jarak yang normal yang kita bisa mendengar adzan pada zaman Rasulullah SAW tanpa bantuan pengeras suara. Kalau kita berada di jarak seperti itu kemudian kita mendengar adzan, maka kita wajib untuk memenuhi panggilan adzan itu. Ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Al-A'ma yang masyhur, yaitu hadis tentang sahabat yang buta yang bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah seorang yang buta dan tidak memiliki orang yang bisa menuntun beliau. Sementara kota Madinah pada waktu itu adalah kota yang masih banyak aralnya, ya, masih ada ular, masih ada binatang-binatang buas yang berkeliaran. Maka Rasulullah SAW sempat mengizinkan sahabat yang buta ini untuk mengerjakan sholatnya di rumah. Tapi kemudian beliau bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan panggilan adzan? Maka beliau mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku bisa mendengar panggilan adzan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, idzan fa'ajib, kalau begitu engkau harus menjawab panggilan adzan itu. Nah, jadi batasannya adalah kalau kita tinggal di jarak di mana kita bisa mendengarkan suara adzan yang dikumandangkan tanpa bantuan pengeras suara. Nah, kalau melihat ke pertanyaan, maka nampaknya jaraknya cukup jauh. Jadi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat di masjid, ya, dan Anda bisa mengerjakan sholat Anda di rumah. Dan kapan Anda bisa untuk mengerjakan sholat di masjid, maka sholat di masjid lebih baik. Tapi tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholat jamaah di masjid tersebut karena jarak yang cukup jauh. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Hasna di Surabaya. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu. Ustaz, saya mau tanya, sebelum proses kelahiran ada bercak darah dan sudah permukaan 5 tapi belum melahirkan, apakah tetap sholat? Karena pada waktu proses kelahiran operasi keiser dan sebelum operasi ada bercak darah dan sudah pembukaan, pada waktu itu tidak melakukan sholat subuh karena anak anggap sudah pendarahan. Bagaimana Ustaz ya? Ya. Baik, cukup Ibu. Jika anak tidak sholat pada waktu itu, apa wajib diqodho dan bagaimana cara mengqodhonya? Apakah waktu sholat subuh nanti anak qodho langsung setelah sholat subuh atau bagaimana cara mengqodhonya gitu? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang darah yang keluar sebelum bersalin. Apakah itu terhitung sebagai darah nifas atau bukan? Dan pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini, wallahu taala a'lam, bahwasanya kalau darah tersebut keluar ketika sudah terjadi pembukaan, ya, ketika sudah terjadi getaran-getaran atau semacam gempa ya di sekitar rahim yang dikenal oleh masyarakat kita sebagai pembukaan, pembukaan 1, pembukaan 2 dan seterusnya. Maka darah yang keluar dalam proses seperti ini termasuk darah nifas. Nah, ini adalah salah satu bentuk praktek untuk kaidah bahwasanya darah yang keluar mendekati waktu kelahiran itu terhitung sebagai darah nifas juga. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat, Allah taala alam. Dan dengan demikian orang yang sudah keluar darah sebelum bersalin, maka sudah gugur kewajiban sholat padanya. Dan dengan demikian, untuk kasus yang ditanyakan oleh Ummu Hasnah di Surabaya, kondisi Anda adalah kondisi nifas pada saat itu, maka sudah benar kalau Anda tidak mengerjakan sholat dalam kondisi seperti itu, dan sholat Anda sudah gugur karena Anda sudah ada dalam kondisi nifas. Maka tidak perlu untuk mengqadha sholat ini. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan demikian jawaban untuk Ummu Hasnah, semoga bermanfaat. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada line telepon yang masuk, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Herman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pertama cuman mau mengingatkan Ustaz yang minggu kemarin kan saya sempat bertanya tentang sholat isya yang pahalanya 59 kalau berjemaah di masjid, dan kalau sholat subuh kan 119 pahalanya. Itu saya baca di hadis riwayat Muslim. Ini saya ingin memantapkan bacaan saya itu apa memang itu gimana menurut penjelasan Ustaz Anas itu tadi. Jadi yang kedua tentang saya tadi mendengarkan Ustaz menjelaskan tentang sholat witir. Nah, saya sekarang menanyakan apakah sholat witir itu bisa dilakukan saat kita sholat tahajud di malam hari. Demikian saya kira, terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih Bapak Herman. Barakallahu fiikum. Silakan Ustaz. Iya, untuk Bapak Hermani di Jakarta, terima kasih sudah diingatkan tentang PR ya yang menjadi tugas kami di pekan kemarin ya, dari apa yang saya baca ya. Saya tidak menemukan ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya sholat jamaah isya itu dilipat gandakan dengan jumlah khusus. Berbeda dengan sholat jamaah yang sudah kita kenal, dilipat gandakan menjadi 25 atau 27 derajat. Sebagaimana yang masyhur kita sudah ketahui bersama. Demikian juga saya tidak mengetahui ada hadis sahih yang menunjukkan bahwasanya jamaah sholat subuh itu dilipat gandakan menjadi 119 lipat ya, seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi itu. Dan yang ada adalah riwayat sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah."
Ya, ini au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya barang siapa yang mengerjakan salat Isya berjamaah maka seolah-olah dia qiyam setengah malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seolah-olah dia qiyamul lail sepenuh malam. Ya, ini adalah keutamaan yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara khusus untuk mereka yang sholat Isya secara berjamaah dan juga untuk sholat subuh secara berjamaah. Dan ini adalah karena keduanya adalah kondisi yang tidak ringan bagi seseorang untuk mengerjakannya secara berjamaah. Maka Rasulullah SAW maka Allah Subhanahu Wa Taala melipat gandakan pahalanya, memberikan kelebihan pada pahala orang yang siap untuk mengerjakan sholat berjamaah pada waktu seperti ini. Ya, karena waktu Isya adalah waktu di mana orang sedang capek-capeknya setelah seharian bekerja. Ini adalah waktu di mana orang-orang lalai. Nah, kalau kita melihat ya waktu Isya dan setelahnya, itu adalah waktu di mana orang-orang di mana-mana sedang santai, sedang menikmati dunia mereka. Jarang-jarang ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu itu. Maka sholat Isya, apalagi mengerjakan secara berjamaah, memiliki keutamaan mengerjakan sholat di waktu di mana orang-orang sedang lalai. Dan ini adalah nilai plus untuk sebuah ibadah. Sedangkan sholat subuh berjamaah lebih sulit lagi karena biasanya kita tidur malam dan tidak mudah untuk bangun pagi. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan taufik untuk bisa menjaga sholat subuhnya secara berjamaah. Maka ada keistimewaan yang diberikan oleh agama kita untuk mereka yang bisa mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi inilah keutamaan yang sahih, ya, keutamaan yang sahih yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Adapun angka 119 atau berapa 39 atau yang semacamnya tadi, saya tidak mengetahui ada hadis sahih yang menunjukkannya. Makanya kalau Pak Hermani menyebutkan Sahih Muslim, maka ini saya meragukannya kalau itu ada di Sahih Muslim. Ya, saya meragukan hal itu. Ya, demikian yang bisa saya jawab tentang pertanyaan pekan kemarin. Kemudian ya, jadi intinya ada keutamaan khusus, tapi tidak seperti keutamaan yang Pak Hermani sebutkan, bukan dengan angka-angka secara spesifik, tapi disebutkan barang siapa yang sholat Isya berjamaah maka itu seperti qiyamul lail setengah malam, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah maka pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang malam. Walhamdulillah, ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sebagai umat Islam. Kemudian tentang witir, ya, pertanyaan yang kedua tentang witir saat tahajud, jawabannya iya. Witir yang terbaik adalah witir yang kita kerjakan di akhir malam. Dan tahajud menurut sebagian ulama adalah salat malam yang dikerjakan setelah kita tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam hendaklah engkau bertahajud. Ini perintah Allah kepada Rasulullah SAW juga kepada umat beliau. Maka yang terbaik bagi seorang muslim adalah menjadikan witir kita sebagai salat terakhir. Baik itu menjelang subuh atau di sepertiga malam terakhir kita setelah kita mengerjakan sholat tahajud. Jadi itu lebih afdal daripada kalau kita mengerjakan witir sebelum tidur atau setelah sholat Isya langsung. Karena seharusnya witir itu menjadi penutup sholat. Ya, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai penutup sholat-sholat yang sudah dia lakukan. Maka idealnya sholat witir dilaksanakan di penghujung malam. Ya, jadi ini adalah yang terbaik. Meskipun boleh untuk mengerjakannya sebelum tidur atau setelah sholat Isya. Baik, cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rani di Magetan. Kami akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Iya. Kami mau langsung ini ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ingin menanyakan seperti apa yang disampaikan tadi seorang ibu tentang keluarnya haid ya pada saat mau melahirkan. Ini anak saya belum melahirkan, jadi belum waktunya, jadi baru
8 bulan tapi sudah mengeluarkan darah gitu selama 3 hari tapi masih flek-flek ini. Apakah itu nanti sholatnya bagaimana? Apakah setelah selesai pendarahannya itu ataukah bagaimana untuk sholatnya anak saya itu? Demikian Ustaz. Ya, itu dokter sudah menyebutkan ada pembukaan atau belum Bu? Atau masih? Belum, memang belum ya? Ada kelainan dalam dalam kandungannya karena ada ketuban yang menutupi rahim jalan keluarnya itu sehingga memang kadang-kadang keluar darah seperti itu katanya gitu. Oke, baik. Iya, jika darah yang keluar adalah karena sebuah penyakit tertentu ya, maka ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika membahas tentang darah istihadhah. Boleh mengatakan innaha damu irqin, itu adalah darah karena sakit ya. Darah karena penyakit atau karena kehamilan yang bermasalah. Maka darah yang seperti ini tidak mengambil hukum nifas. Artinya tidak dihukumi sebagai darah nifas. Maka kewajiban sholat masih berjalan. Juga kalau pas berada di bulan Ramadan maka kewajiban puasa tetap berjalan. Artinya kalau mampu harus mengerjakan puasa dan harus mengerjakan sholat pada waktunya. Semampu dia. Ya, semampu dia artinya bisa dikerjakan dengan duduk atau sambil berbaring atau terentang ya, tapi harus dikerjakan, harus wajib untuk mengerjakan sholat. Adapun puasa kalau mampu harus mengerjakannya, kalau tidak mampu baru dia bisa meninggalkannya untuk kemudian nanti diqadha di lain waktu. Nah, jadi darah yang seperti itu tidak dihukumi sebagai darah nifas, maka tetap harus mengerjakan sholat dengan cara kalau seandainya itu menimbulkan rasa sakit, maka tetap harus mengerjakan sholat pada waktunya. Hanya saja caranya fleksibel, ya bisa dengan duduk atau bisa dengan berbaring dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya tetap ada kewajiban untuk sholat dan puasa dan belum gugur kewajiban sholat karena itu bukan darah nifas. Ya demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rani atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Kadan di Cianjur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak Kadan. Barakallahu fikum Ustaz. Saya ingin bertanya, ini sedikit lagi Ustaz menyambung pertanyaan yang lalu, yang rekan yang lalu tentang mengkodo sholat yang tinggalkan dengan sengaja Ustaz. Bagi orang yang berpendapat mengkodo, kemudian dia itu mengkodo setiap selesai sholat fardu, bagaimana dengan kodo sholat subuh Ustaz dan sholat asar, sedangkan di situ kan yang saya ketahui dilarang sholat Ustaz, apakah dikecualikan kodo tersebut Ustaz? Terus yang kedua tentang menjamak sholat, sakit yang bagaimana yang diperbolehkan menjamak sholat Ustaz? Syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentang mengqadha sholat ya, dengan asumsi kita ikut pendapat jumhurul ulama yang mewajibkan untuk mengqadha sholat meskipun sholat yang ditinggalkan itu dilakukan dengan sengaja, ya, meninggalkan sholat secara sengaja bahkan mungkin sampai bertahun-tahun. Kita sudah jelaskan bahwasanya pendapat jumhurul ulama dalam masalah ini adalah tetap harus diqadha, ya, meskipun kami memilih pendapat yang lain, yaitu yang cukup dengan memperbanyak sholat sunnah saja. Ya, karena ini adalah sebuah sholat yang ditinggalkan karena kesengajaan, maka tidak bisa dikiaskan dengan sholat yang ditinggalkan karena lupa atau karena ketiduran. Jadi karena besarnya dosa itu maka tidak ada yang bisa menggantikannya kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat itu adalah sebuah kekufuran. Maka tidak perlu diqadha, ya. Adapun menurut jumhurul ulama, menurut pendapat sebagian besar ulama, sholat tersebut tetap harus diqadha. Nah, kami sudah jelaskan bahwasanya caranya adalah dengan mencicil, ya, sedikit demi sedikit.
agar tidak terlalu berat, maka diqadha setiap hari setelah sholat masing-masing. Dia mengerjakan setelah sholat zuhur mencicil satu, setelah asar mencicil satu, setelah maghrib demikian juga, dan seterusnya. Dan tidak ada masalah dengan larangan sholat setelah asar atau larangan sholat setelah subuh. Ya, karena ini adalah sholat yang memiliki sebab, atau diistilahkan oleh para ahli fikih sebagai dzatu sabab, ya, sholat yang memiliki sebab. Maka boleh bagi kita untuk mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika kita memasuki masjid untuk sebuah acara setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Dan dahulu Rasulullah SAW juga mengqadha sholat ba'diyah zuhur beliau setelah sholat asar, yaitu ketika beliau kedatangan tamu setelah zuhur sehingga beliau tidak mampu, ya, tidak bisa untuk mengerjakan sholat ba'diyah zuhur beliau pada waktunya. Maka beliau mengqadhanya setelah asar. Ini menunjukkan bahwasanya sholat yang memiliki sebab tertentu tetap boleh dan disyariatkan untuk dilakukan setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Ya, demikian juga dengan sholat yang pernah kita tinggalkan dengan sengaja kemudian kita qadha. Sekali lagi menurut pendapat jumhurul ulama. Maka tidak masalah seseorang untuk melaksanakannya setelah asar atau setelah subuh, karena sholat ini memiliki sebab, yaitu apa? Yaitu mengqadha sholat yang sudah lalu, sholat yang ditinggalkan pada masa lampau. Ya, maka kalau sholat sunnah saja disyariatkan untuk diqadha, dan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang melakukannya di waktu larangan, maka mengqadha sholat fardu itu tentunya lebih boleh lagi. Sekali lagi, kalau mengqadha ba'diyah zuhur bisa dilakukan setelah asar, maka mengqadha sebuah sholat yang fardu, yang wajib, yang pernah kita tinggalkan, maka itu lebih boleh lagi untuk dikerjakan setelah subuh atau setelah asar. Ya, jadi tidak ada masalah karena ini termasuk sholat dzatu sabab atau memiliki sebab khusus. Baik, jazakallahu khairan. Yang kedua tentang kondisi menjama', Ustaz. Ya, sakit yang membolehkan kita untuk menjama' adalah sakit yang kesulitannya lebih besar, yang tingkat kesulitannya, tingkat keberatannya itu sama atau lebih besar daripada sebab-sebab yang membolehkan kita menjamak sholat. Kita mengetahui bahwasanya menjamak sholat itu dibolehkan dalam kondisi perang misalnya. Kemudian dibolehkan juga dalam kondisi musafir. Dibolehkan juga dalam kondisi hujan. Nah, kemudian para ulama mengkiaskan dengan sebab-sebab yang disebutkan dalam hadis ini beberapa hal, diantaranya sakit. Kita mengetahui sakit itu lebih berat daripada hujan. Ya, hujan itu membuat kita repot. Ada becek, ada basah, yaitu sebuah kerepotan yang bisa menggugurkan sebuah kewajiban untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Maka sakit yang kerepotannya sama dengan kondisi itu atau lebih, maka itu membolehkan kita untuk menjamak sholat. Ya, misalnya orang yang sedang operasi atau akan menjalani operasi, atau orang yang migrain, ya, yang migrain cukup berat. Nah, para ulama menyebutkan sedikit sakit di gigi yang masih bisa ditahan itu tidak lantas membuat kita boleh menjamak sholat. Kalau hanya sekedar sedikit sakit di gusi atau di gigi, ya, atau sedikit sakit pusing, ya, hanya pusing sedikit saja juga tidak membolehkan kita untuk menjamak sholat. Tapi sakit yang lebih dari kerepotan-kerepotan yang biasa kita dapati, termasuk kerepotan ketika kita mengalami hujan, ya, mengalami hujan, maka atau juga kerepotan ketika kita sedang menjalankan safar, bepergian jauh. Jadi para ulama mengkiaskan sakit itu membolehkan kita untuk menjamak sholat karena sakit itu lebih repot dan lebih berat daripada hujan atau safar. Ya, namun tidak semua sakit, tapi sakit yang cukup membuat kita repot, bukan hanya sekedar merasakan sedikit sakit kemudian lantas kita segera menjamak sholat kita.
Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kaadan atas partisipasinya. Baik, pemirsa, selanjutnya kita telah terhubung dengan Aryo di Pekanbaru. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan pertanyaan dari member grup WhatsApp di Rosa Islamiyah. Yang pertama itu Ustaz, apakah benar sebelum untuk bisa mendapatkan khusyuknya dalam sholat, sebelum sholat itu kita diam dulu dan membaca istighfar, berdoa meminta khusyuk dan agar dilindungi dari gangguan setan. Bila hal ini dibenarkan, anak ingin melakukannya Ustadz karena susah sekali untuk bisa khusyuk dalam sholat. Yang kedua itu Ustadz, apakah bunyi yang keluar dari kemaluan wanita yang bagian depan itu bisa membatalkan sholat? Karena katanya setelah operasi pengangkatan rahim itu terkadang kalau setelah kelelahan seharian itu ketika dia sholat itu kadang ada bunyi yang seperti bunyi kentut gitu Ustaz. Tapi bukan kentut, tapi keluarnya dari kemaluan bagian depan. Apakah itu membatalkan sholat? Ada yang keluar ya Bu ya? Ada yang keluar. Seperti angin tapi dari depan ya? Ya, katanya sudah seperti angin gitu. Oke, ya. Baik. Itu aja Ustaz, ya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, di antara hal yang bisa membuat kita khusyuk adalah kalau hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, maka kita akan lebih khusyuk. Nah, kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dengan istighfar, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan menjadi tenang. Jadi ketenangan hati kita itu diantaranya adalah dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, juga dengan menjalankan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita bisa menemukan ketenangan ya, dan kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita setelah kita coba, kalau kita mulai dengan muhasabah dahulu ya, maka kita biasanya bisa sholat lebih khusyuk. Maka tidak masalah kita memulai sholat kita dengan tafakkur dahulu, dengan istighfar dahulu, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dahulu. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya kita itu akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita memulai ibadah kita dengan taubat dan istighfar. Makanya para ulama menganjurkan ya, kalau kita ingin memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya kita memulai dengan taubat. Kenapa? Karena taubat akan menghalangi, karena dosa-dosa kita akan menghalangi kita dari taufik, menghalangi kita untuk bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Demikian juga dosa-dosa yang masih ada dalam hati kita, dalam diri kita, juga berpotensi untuk menghalangi kita dari khusyuk dalam sholat. Maka sah-sah saja dan boleh-boleh saja kalau kita memulai sholat kita dengan istighfar ya, sambil jalan ke masjid kita istighfar dahulu. Tapi sebenarnya ini tidak khusus istighfar. Ya, semua zikir ya, semua bentuk ketaatan itu bisa menghadirkan kekhusyuan, bisa menolong kita untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat kita. Makanya kita bisa lihat ya, orang yang ketika azan berkumandang dia segera berangkat ke masjid sambil menjawab bacaan muadzin, kemudian berdoa menjalankan sunnah ya, kemudian dia memulai sholat fardunya dengan sholat qobliyah dahulu. Maka dia biasanya bisa menjalankan sholatnya dengan lebih khusyuk ya, dibandingkan dengan mereka yang baru datang ke masjid ketika iqamat sudah berkumandang ya, kadang-kadang ketinggalan 1 rakaat 2 rakaat. Ya, dan itu kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita
sedang semangat untuk menjaga sholat kita, kita memulai sholat fardu kita dengan amalan-amalan sunnah, maka saat iqamat berkumandang hati kita sudah lebih mapan, hati kita sudah lebih siap untuk bisa khusyuk dalam sholat. Nah, maka sebenarnya intinya adalah kita memulai sholat kita dengan ketaatan, karena ketaatan yang satu membawa kepada ketaatan yang lain. Kebaikan yang satu mengajak kepada kebaikan yang lain. Ketika kita menjaga ibadah kita, kita memulai sholat kita dengan sholat qabliyah, ya, dengan menjawab adzan, dengan segera berangkat ke masjid ketika adzan dikumandangkan, maka ini semuanya membuat kita diberikan taufik untuk bisa khusyuk dalam sholat fardu kita. Seperti itu. Jadi tidak khusus istighfar, tapi juga juga ibadah-ibadah yang lain dan zikir-zikir yang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang disyariatkan dan sudah terbukti mujarab. Kemudian yang kedua, juga alangkah bagusnya kalau kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'awud dalam salat kita akan membaca Al-Qur'an. Dan kita mengetahui bahwasanya sebelum membaca Al-Qur'an disunahkan untuk berta'awud. Maka ini juga adalah termasuk salah satu wasilah atau sarana yang bisa membuat kita lebih khusyuk, karena dengan begitu kita akan dilindungi dari godaan setan. Maka dua sebab ini adalah dua sebab yang masyru', tapi sebaiknya kita variasikan, di mana intinya adalah sebaiknya kita memulai sholat kita dengan berbagai ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus istighfar, tidak harus ta'awud, tapi kita bisa variasikan dan kita tidak mulazamah, kita tidak melazimkan sesuatu sebelum sholat kecuali kalau itu memang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya beliau selalu melaksanakan sholat sunnah qabliyah, terutama qabliyah subuh. Ini jelas ada dalilnya, dalil khusus, maka kita boleh melazimkan hal itu. Adapun yang tidak dilazimkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita mendapati bahwasanya itu bermanfaat untuk kekhusyuan sholat kita, tapi kita boleh untuk mengerjakannya, tapi jangan dilaksanakan terus-menerus kecuali jika memang ada contoh khusus dari Rasulullah SAW. Ya, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua tentang bunyi dari kemaluan wanita, apakah membatalkan salat, Ustaz? Ya, tentang angin yang keluar dari kemaluan wanita ini dibahas oleh para ulama juga, ya, dalam pembahasan thaharah, ya, dan ada beberapa pendapat dalam masalah ini, namun yang lebih kuat Allahu taala alam adalah bahwasanya hal tersebut terhitung membatalkan wudu kita. Jadi semua yang keluar dari sabilain, ya, dari dubur maupun dari qubul, dari dubur maupun dari kemaluan seorang pria atau wanita, ya, berupa angin atau cairan atau yang lain, ya, termasuk batu dan semacamnya, ini menurut pendapat yang lebih kuat termasuk hadas yang membatalkan wudu kita. Ya, dan ini juga masuk dalam keumuman, ya, hadis fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Orang yang ragu-ragu dalam salatnya, janganlah dia keluar dari salatnya sampai dia mendengar suara atau mendapati rih, mendapati angin. Nah, di sini tidak disebutkan apakah hanya dari belakang saja. Rasulullah tidak menyebutkan bahwasanya angin yang membatalkan wudu itu yang keluar dari belakang saja. Tapi kapan seseorang mendapati suara atau angin tanpa menyebutkan tempatnya, yang ini berarti umum, ya, dari depan atau belakang, maka itu termasuk membatalkan wudu kita. Ini adalah pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati insyaallah. Jadi kalau ada seorang wanita yang mendengar suara yang keluar dari depannya, ini disebutkan oleh para fuqaha, ada pembahasan seperti itu. Mereka mengatakan ini termasuk membatalkan wudu, jadi terhitung sebagai hadas. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Mario, semoga bermanfaat. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Roni di Jawa Timur. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mau tanya masalah boleh tidaknya Ustaz, atau barangkali ada hadisnya ini. Ada orang jemur baju sama sarung, tapi untuk sholat itu Ustaz. Di lantai 2 di atas Ustaz. Jemur baju atau sarung secara khusus? Iya, di lantai 2, tapi tidak dipakai. Lantai 2 itu tidak dipakai, di Kuba itu, di luar lantai 2 itu, di masjid itu. Sekedar menjemur saja ya? Iya, sekedar menjemur. Saya tegur, itu tidak boleh, barangkali itu tidak boleh. Saya tanyakan Ustaz dulu, saya gini, jemur di atas masjid itu kan tidak dipakai ini di atas, bukan untuk sholat nih. Lantai 2 kosong, untuk jemur biar tidak kena apa-apa, gini bilangnya itu. Maksudnya menjemur itu sekedar apa? Ada matahari yang masuk ke situ, sinar mataharinya barangkali? Iya, masuk di luar, soalnya di luar di bawah Kuba itu kosong, tapi bukan untuk sholat tuh lantai 2 itu. Oke. Iya. Baik, cukup Bapak ya. Ya apa itu boleh apa haram itu? Kalau haram saya dilarang itu anak-anak itu. Iya, oke Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak mengetahui ada larangan dari Rasulullah SAW, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya untuk menjemur pakaian di dalam masjid. Karena memang masjid itu memiliki fungsi yang sangat banyak pada zaman Rasulullah SAW. Ya, masjid itu dipakai untuk sholat, juga dipakai untuk musyawarah Rasulullah SAW dengan para sahabat beliau untuk mengurus urusan umat Islam, memutuskan perkara-perkara umat Islam. Bahkan pernah juga masjid dipakai sebagai penjara ya untuk memenjarakan tawanan non-muslim. Ya, kemudian kita juga mengetahui bahwasanya masjid juga dipakai untuk menginap para ahlu suffah. Ya, Masjid Nabawi itu menjadi tempat menginapnya para ahlu suffah, yaitu orang-orang muhajirin yang tidak memiliki rumah dan harta di Madinah. Karena harta mereka tinggal di Mekah. Maka mereka makan di situ, ya, mereka juga mungkin sesekali melepaskan pakaian mereka di situ. Tidak ada masalah, dan kita mengetahui dalam masa i'tikaf ya, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan ya. Mereka harus ya menjemur sebagian pakaian mereka atau yang semacamnya ketika kondisi i'tikaf. Maka saya tidak mengetahui ada larangan akan hal itu. Namun juga hendaknya diperhatikan kepantasan ya, kepantasan. Kalau memang ada tempat lain yang lebih pantas, maka tentunya itu lebih baik. Kemudian juga jangan sampai hal itu menjadikan masjid sebagai sesuatu yang semrawut ya. Kalau tadi disebutkan tidak dipakai sholat, maka insya Allah itu urusannya lebih ringan ya. Tapi kalau seandainya dipakai sholat kemudian membuat lingkungan menjadi kumuh ya, menjadi tidak kondusif untuk beribadah, maka hal tersebut semestinya dilarang ya, bukan karena ada hadisnya atau ada ayatnya, tapi karena tidak pantas ya, karena menimbulkan kerusakan atau menimbulkan kondisi yang tidak baik untuk masjid. Maka tidak masalah jika dikhawatirkan seperti itu, maka takmir bisa melarang. Ya, adapun larangan secara khusus dalam Al-Quran maupun dalam hadis, maka saya tidak mengetahui ada larangan. Ya. Bahkan hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya masjid pada zaman Rasulullah SAW memiliki peran yang vital, ya, baik untuk urusan-urusan besar maupun dalam urusan-urusan kecil umat Islam. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Bapak Roni. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Luke di Sumatera Barat. Bismillah Ustaz, bolehkah kita melakukan puasa sunnah lain pada saat kita sedang melaksanakan puasa Daud? Misalkan hari Senin, Rabu, Jumat, dan Ahad kita sedang berpuasa Daud. Apakah boleh pada hari Kamisnya kita meniatkan untuk puasa Senin dan Kamis? Atau misalkan pada hari Selasa kita berpuasa Daud, namun pada hari Rabunya bertepatan dengan puasa Arafah atau puasa lainnya sehingga kita melaksanakan puasa tersebut. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya, puasa Daud adalah puasa terbaik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tidak ada puasa yang lebih baik daripada puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Maka kalau orang sudah puasa Daud, maka itu sudah cukup. Karena itu lebih baik daripada puasa Senin Kemis.
yang dilakukan oleh seorang muslim. Tapi kalau ketika orang puasa Daud, dia melewati puasa sunnah tertentu ya, yang jarang terjadi, yang hanya sekali atau 2 kali dalam 1 tahun ya, seperti puasa Asyura atau puasa Arafah, maka dia disunahkan untuk mengerjakan puasa sunnah yang jarang seperti ini. Dan puasa sunnah itu tidak perlu merusak urutan puasa Daud dia. Ya, demikian para fuqaha menjelaskannya. Artinya kalau misalnya dia puasa hari Senin, Rabu, Jumat dan seterusnya ya, kemudian tiba-tiba pada pekan itu puasa Arafah jatuh di hari Selasa misalnya, maka silahkan berpuasa pada hari Senin ya, kemudian pada hari Rabu seharusnya puasa. Tapi karena untuk kasus Dzulhijjah ini hari Rabunya adalah hari raya Idul Adha, maka dia tidak boleh puasa di situ. Tapi kalau ini terjadi misalnya di bulan Muharram ya, Senin dia puasa Daud, Rabu puasa Daud, Jumat puasa Daud, kemudian hari Selasa adalah hari puasa Asyura, maka dia disunahkan untuk mengerjakan puasa Asyura pada hari Selasa tanpa harus merusak urutan ya. Jadi nanti tetap aja dia menjalankan urutan sebagaimana normalnya. Dan masuknya puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Arafah atau puasa sunnah Asyura ini tidak perlu mengganggu urutan itu. Jadi tidak misalnya karena dia puasa Asyura di hari Selasa maka nanti hari berikutnya adalah Kamis. Tidak perlu seperti itu. Jadi tetap Senin, Rabu, Jumat. Nah jadi nanti akhirnya dia akan puasa Senin, Selasa, Rabu, Jumat, kemudian Ahad dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi hari puasa yang khusus yang jarang-jarang terjadi ini tidak perlu mengganggu urutan puasa Daud dia. Nah, demikian juga kalau seandainya ada suatu hari yang diharamkan untuk berpuasa, misalnya hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik, maka ini juga tidak perlu mengganggu. Artinya ketika dia puasa misalnya setiap Senin, kemudian Rabu dan seterusnya, tapi ternyata ada satu hari di mana itu adalah hari raya Idul Adha misalnya, katakanlah hari setelahnya Idul Adha, maka hari Rabunya adalah Idul Adha. Jadi Senin tanggal 8 ya, tanggal 9 adalah hari Selasa, kemudian Rabunya tanggal 10 Dzulhijjah yang merupakan hari raya Idul Adha. Maka dia tidak perlu mengubah urutan harinya. Maka hari Senin dia puasa Daud, hari Selasa dia puasa Arafah, hari Rabu dia tidak puasa karena itu adalah hari larangan. Nah, nanti masih ada beberapa larangan. Yang jelas intinya ini tidak perlu mengganggu, ya, tidak perlu mengganggu. Jadi sebagaimana puasa sunnah yang masuk tidak perlu mengganggu urutannya, maka kalau ada puasa yang dilarang pada hari-hari di mana dia seharusnya puasa Daud, maka dia tinggal tidak puasa pada hari itu. Adapun susunan dan urutan puasanya maka tidak perlu diganggu oleh adanya satu hari di mana kita tidak boleh berpuasa di situ itu. Ya demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ummu Ferdi di Banten. Bismillah Ustaz, jika kita salat berjamaah sesama perempuan, kemudian imamnya salah membaca ayat atau lupa bacaan salat, bolehkah makmum mengingatkan dengan membenarkan bacaan imam yang salah tersebut? Jazakumullah khairan. Iya. Ya, jadi memperbaiki bacaan imam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW pernah lupa dan salah dalam membaca ayat. Maka beliau tidak mendapati para sahabat memperbaiki bacaan beliau. Maka setelah selesai salat beliau bertanya, "Aina Ubay? Di mana Ubay bin Ka'ab? Apakah Ubay tidak hadir dalam salat ini? Kenapa dia tidak memperbaiki bacaan saya?" Ini menunjukkan bahwasanya memperbaiki bacaan imam yang salah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza stat'amukumul imam fa'at'imu."
Ya, kalau imam meminta makanan maka kasihlah makanan. Ya, maksud hadis ini adalah kalau imam butuh dibantu karena dia lupa bacaan atau salah bacaan, maka hendaknya para makmum membantu imam tersebut untuk bisa membaca dengan benar. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW dan ini berlaku untuk jamaah sholat pria maupun jamaah sholat wanita. Nah, kalau jamaah sholatnya campuran, ya, ada pria dan wanita, karena wanita di belakang dan mereka tidak boleh mengangkat suara keras-keras ketika ada jamaah pria, sampai-sampai kalau ingin perbaiki pun mereka cukup dengan bertepuk tangan, ya. Tidak perlu mengucapkan subhanallah. Maka dalam bacaan Al-Quran juga mereka tidak perlu untuk memperbaiki bacaan, karena insya Allah sudah ada jamaah laki-laki yang di depan. Mereka lebih berhak untuk memperbaiki. Tapi kekhawatiran seperti ini sudah tidak terjadi, sudah tidak ada ketika jamaahnya semuanya wanita. Maka tidak ada perlu yang dikhawatirkan. Mereka sejenis, ya, sama-sama wanita, maka tidak masalah bagi para jamaah wanita untuk memperbaiki bacaan imam wanita langsung. Mereka memperbaiki bacaan langsung dengan menyebutkan ayat yang benar, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat beliau. Jadi demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan sudah hadir di studio Fatwa TV Jember, Ustaz. Barakallahu fikum. Pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baiklah pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan radio yang telah merelay live interaktif pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Demikianlah live interaktif pada sore hari ini pemirsa. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?